warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serly Purnamasari, kelas Mandiri 5I, mata kuliah Asesmen Sekolah Dasar, dosen pengampu Bapak Dr. Abdoluddin, SPD MPD. Video pembelajaran ini saya buat guna memenuhi tugas ujian tengah semester. Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan menggunakan cara atau aturan yang telah ditentukan. Nah, beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan tes antara lain, yang pertama adalah pemilihan sampel materi yang akan diujikan. Pemilihan sampel materi yang akan ditulis butir soalnya hendak dilakukan dengan mengacu pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, yang kedua, jenis tes yang akan digunakan. Pemilihan jenis tes yang digunakan berhubungan erat dengan jumlah sampel materi yang dapat diukur, tingkat kognitif yang akan diukur, jumlah peserta tes, serta jumlah butir soal yang akan dibuat. Nah, yang ketiga, jenjang kemampuan berpikir yang ingin diuji. Setiap mata pembelajaran mempunyai penekanan kemampuan yang berbeda dalam mengembangkan proses berpikir siswa. Nah, yang keempat, ragam tes yang digunakan seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada beberapa ragam tes yang dapat dipergunakan sebagai alat ukur hasil belajar siswa, baik itu berupa tes objektif maupun tes uraian. Cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian pada aspek kognitif, yaitu ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang siswa yang mencakup menghafal, C1 memahami, C2 menerapkan, C3 menganalisis, C4 mengevaluasi di C5 dan serta membuat di C6. Untuk mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian pada aspek afektif, yaitu melalui pengamatan kinerja yang meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan kompetensi tertentu melalui praktik, proyek, atau portofolio. Instrumen penilaian keterampilan berupa daftar cek atau skala penilaian rating scale, disebut rubrik. Nah, cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian pada aspek psikomotorik, yaitu dengan tes perbuatan atau tes untuk kerja performance atas keterampilan yang telah dikuasai peserta didik. Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Menurut saya iya, apabila suatu tes dikatakan sebagai alat pengukur yang baik, harus memiliki validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis. Yang pertama ada validitas, artinya tes yang hendak diberikan kepada peserta didik harus dapat menjadi alat ukur terhadap tujuan yang sudah ditentukan. Nah, yang kedua reliabilitas, artinya sebuah tes dikatakan memiliki reliabilitas apabila hasil-hasil tes tersebut menunjukkan ketetapan. Yang ketiga, objektivitas. Artinya apabila tes itu dilaksanakan dengan tidak ada faktor pribadi yang mempengaruhi, terutama pada sistem scoring. Nah, yang keempat, praktikabilitas. Artinya tes itu mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaannya, dan dilengkapi petunjuk yang jelas, sehingga dapat diberikan atau diawali oleh orang lain. Nah, yang kelima, ekonomis. Artinya apabila pelaksanaan tes itu tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Nama penulis Suharsimi Arikuto dan Cepi Safruddin Abdul Jabbar tahun 2004. Judul Evaluasi Sekolah, penerbit https://eprints.unai.ac.id. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, yang kedua, nama penulis Ngalim Purwanto tahun 1994, judul Evaluasi dalam Pendidikan dan Pembelajaran. Penerbit https://repository.iainpalu.ac.id. Evaluasi pembelajaran adalah penafsiran penilaian terhadap pertumbuhan dan kemajuan murid-murid ke arah tujuan-tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Nah, yang ketiga, nama penulis Muhammad Ali tahun 2014, judul Pengertian Evaluasi. Penerbit https://repository.uksw.edu.
Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang biasanya dilakukan untuk membuat penilaian terhadap kelayakan suatu perencanaan, implementasi, dan hasil suatu program atau kebijakan. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan validitas di dalam butir soal ini. Di dalamnya terdapat 15 responden, ini dia 15 responden dan 10 butir soal. Nah, yang pertama harus kita ketahui untuk mencari validitas butir soal 1 sampai 10 ini, yaitu yang pertama kita harus mencari nilai N-nya terlebih dahulu. Nah, nilai N, apa itu nilai N? Nilai N itu sendiri adalah jumlah butir soal yang benar. Jumlah butir soal yang benar. Misal, pada nomor 1 terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Terdapat 11 responden yang benar. Nah, selanjutnya pada butir soal yang kedua terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sama, terdapat 11 responden yang benar. Nah, begitupun seterusnya. Nah, hasil dari responden yang benar ini kita tuliskan di bawah ini. Nah, berarti di butir soal yang pertama terdapat 11, di butir soal yang kedua terdapat 11 responden juga. Nah, begitupun seterusnya dituliskan. Nah, selanjutnya kita mencari nilai P. Nah, nilai P itu sendiri adalah jumlah siswa yang menjawab benar dibagi dengan total jumlah siswa. Nah, total jumlah siswa keseluruhan ada 15 dan jumlah responden yang benar ada 11. Berarti 11 dibagi 15 sama dengan 0,733. Selanjutnya untuk mencari nilai Q itu sendiri rumusnya butir soal yang pertama dikurang dengan nilai P. Nah, butir soal yang pertama tadi kan 1. Nah, dikurang dengan nilai P. Misalnya 1 dikurang 0,733 hasilnya 0,26. Begitu seterusnya untuk mencari nilai Q butir soal yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke 10. Nah, selanjutnya kita mencari nilai MT. Nah, nilai MT itu sendiri adalah sigma XT. XT itu adalah jumlah dari keseluruhan responden yang benar ini. Nah, jumlah ini sigma XT dibagi dengan N. N ini adalah jumlah keseluruhan siswa, jumlah keseluruhan responden. Nah, jadi sigma XT sama dengan 101, ini kan jumlah sigma XT-nya 101. 101 dibagi jumlah siswanya terdapat 15 siswa, hasilnya jadi 6,773. Nah, MT ini dipakai untuk keseluruhan butir soal. Nah, seperti ini. 6,733, 6,733 sampai ke butir soal yang ke-10, 6,733. Selanjutnya kita mencari nilai MP. Rumus MP itu adalah jumlah benar siswa dibagi jumlah jawaban yang benar. Misalnya, jawaban benar soal 1 terdapat 11. Terdapat 11 nih. Nah, untuk jumlah terdapat di ujung adalah 6 dan 7. Nah, 6 dan 7. Nah, dijumlahin semua sampai bertemu hasilnya menjadi 74 dibagi 11 sama dengan 6,727. Begitu hasil seterusnya. Selanjutnya, mencari validitasnya, valid atau tidak valid menggunakan rumus RPBIS. Nah, di mana MP dikurang MT per SDT dikali akar P per Q. Nah, untuk MP-nya tadi kan sudah didapatkan. Nah, nilainya 6,727. Untuk MT-nya nilainya 6,773, sedangkan SDT-nya 0,774. Nah, di sini nilai P-nya ada 0,733, nilai Q-nya ada 0,26. Gitu. SDT itu ada rumusnya
yaitu sigma XT kuadrat per N dikurang sigma XT per N kuadrat. Nah, cara mencarinya, sigma XT kuadrat itu 101, sedangkan nilai N-nya tadi adalah 15. Nah, sigma XT kuadratnya adalah 689 per 15. Nah, di sini ditemukan hasilnya 45,33. Untuk sigma XT kuadratnya 45,93. Nah, maka dapatlah hasil SDT-nya 0,774. Jadi, di rumus MP dikurang MT dibagi per SDT. Jadi, R butir soal, di butir soal yang pertama itu MP dikurang MT per SDT dikali akar P per Q. Nah, di sini kan MP-nya 6,727, MT-nya 6,773, SDT-nya 0,774, nilai P-nya 0,733, nilai Q-nya 0,26. Nah, di sini nilai MP-nya terdapat 6,727 dikurang 6,733 per 0,774. Dikali akar 0,733 per 0,267. Nah, dapatlah hasil 0,006 per 0,774 akar 2,745. Nah, ini kita sederhanakan lagi menjadi 0,007. Nah, dari hasil pengujian soal ini tadi, menurut Wisman dan George, pada tahun 1990, secara umum, jika koefisien korelasi lebih besar dari 0,3, maka butir soal tersebut dikategorikan valid. Nah, dari hasil pengujian yang telah kita lakukan tadi, butir soal yang bisa dikatakan tidak valid yaitu pada soal yang pertama, kedua, ketiga, keenam, ketujuh, dan ke-10. Nah, untuk butir soal yang valid yaitu pada soal yang keempat, kelima, ke-8, dan ke-9. Nah, baiklah, cukup itu penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.